Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bertemu kembali masih dalam perkuliahan online dalam jaringan bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Ya, untuk perkuliahan hari ini adalah mata kuliah pengantar query dan database server. Oke, selamat malam semuanya yang baru bergabung atau yang sudah bergabung. Seperti biasa saya ingatkan, yang pertama selalu melakukan presensi supaya tercatat di Siaka dengan cara memberikan review yang positif. Kemudian jangan lupa juga untuk menyatakan kehadirannya di live chat pada YouTube. Baiklah teman-teman semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, untuk bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Untuk hari ini nanti kita akan membahas tentang tipe data ya. Tipe data. Jadi sebelum kita masuk ke perintah SQL-nya, bagaimana implementasi dari perintah SQL itu, kita coba bahas dulu mengenai tipe-tipe data yang ada. Ya, oke, kita mulai saja. Ya, jadi seperti yang pernah kita sampaikan atau yang sudah pernah teman-teman lakukan, untuk membuat data yang baik atau data yang terstruktur itu di atasnya biasanya diberikan judul dari nama kolom tersebut ya, misalnya kolom yang akan diisi oleh nama ya, di atasnya ada nama, komplikasikan ke bawahnya nama-nama dari anggota atau nama-nama dari yang bersangkutan. Kemudian ada juga barangkali ada tanggal lahir misalnya ya, maka di kolom di bawahnya itu Anda isikan semua data mengenai tanggal lahir dari yang bersangkutan. Ada lagi mungkin dengan jabatan, golongan, gaji. Jadi jangan sampai gaji nanti dimasukkan ke dalam golongan atau bahkan golongan dimasukkan ke tanggal lahir atau yang lainnya. Nah, supaya nanti pengaturan atau pengelolaannya itu sesuai, maka diperlukan sebuah cara ya, atau ditentukan dulu tipe data yang dimaksud. Jadi selain nanti menentukan nama, juga perlu menentukan tipe data. Nah, tipe data apa saja yang nanti dikenal di SQL? Nah, masing-masing database itu mempunyai kadang-kadang tipe data yang berbeda-beda. Ya, ada yang misalkan kayak di Foxpro misalnya ya, itu tipe data yang dipakai hanya 5. Jadi hanya karakter, kemudian ada datetime, logical, number, sama memo ya, memo. Kemudian kalau kita bicara mengenai diakses, itu pun juga terbatas ya, walaupun ada beberapa perluasannya, misalnya karakter ya, kemudian ada number ini ada pilihan, ada integer, ada single dan sebagainya. Datetime ya, ada date, ada datetime juga. Kemudian ada tambahan lagi namanya oleh object. Nah, ini untuk menentukan tipe data yang berupa grafik ya, gambar, foto dan sebagainya. Nah, nanti kita lihat standar SQL itu tipe data yang dikenal apa saja. Nah, tipe data ini digunakan untuk mendefinisikan suatu field atau sebuah kolom tadi. Pengembang SQL harus memutuskan dulu tipe data apa yang nanti akan digunakan pada setiap kolom ya, untuk atau pada saat membuat tabelnya tadi. Jadi setelah kita menentukan ini tabel mahasiswa nih. Nah, tabel mahasiswa itu fieldnya apa saja? Oh, ada NPM atau NIM, ada nama, ada kelas mungkin, ada tanggal lahir. Nah, masing-masing nama itu tipe datanya harus apa, tanggal lahir tipenya harus apa, ini ditentukan oleh si pembuat database atau seorang DBA tadi. Nah, tipe data adalah pedoman bagi SQL untuk memahami tipe data apa yang diharapkan dan nanti pola apa yang akan digunakan pada data tadi. Kalau data itu nanti berkaitan dengan memungkinkan proses perhitungan, misalnya mengkali, membagi, mengurangi rata-rata barangkali,
maka tentu saja yang digunakan tipe data yang memang untuk angka. Tapi kalau misalnya hanya untuk menyimpan data saja, misalnya tanpa perlu ada pengolahan aritmetika, maka bisa menggunakan tipe data yang karakter atau nanti string dan sebagainya. Ya, jadi untuk mengidentifikasi bagaimana SQL ini akan berinteraksi dengan data yang nantinya disimpan. Ya. Nah, kita bahas tipe data umum ya. Sekali lagi nanti pengembangannya ada banyak. Jadi kayak karakter saja, nanti ada char, ada varchar, ada nchar ya, ada tag itu sendiri. Nah, tapi kurang lebih nanti sama. Nah, biar teman-teman nanti tahu kira-kira tipe data apa yang harusnya, yang sesuai untuk kolom atau untuk field yang digunakan, maka kita lihat di sini. Ya, umumnya nanti ada tipe data yang sama karakter, char ya, atau ada juga yang menyebutnya dengan string, atau ada juga yang di database-nya itu, di BMS-nya tadi mengenal atau dikenal dengan istilahnya teks. Ini semua data yang nanti berkaitan dengan pengisian teks ya, yang tidak memerlukan proses perhitungan biasanya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tipe data numerik number ya, berkaitan dengan angka. Oke. Terus date and time berkaitan dengan tanggal dan waktu ya, misalnya gaji, tanggal masuk, tanggal lahir, tanggal transfer misalnya ya, tanggal ujian. Nah, ini berkaitan dengan date and time. Ya, kemudian juga ada block ya. Block ini tipe data biner ya, biner digunakan untuk tipe data yang berkaitan nanti dengan bilangan-bilangan biner, bukan bilangan biner dalam arti yang sebenarnya 01, tapi lebih ke arah nanti untuk data-data yang selain yang di atas itu, selain karakter, numerik ya, di time, misalnya untuk data gambar, foto, video. Nah, ini bisa masuk ke tipe block, ke tipe bilangan biner tadi. Ya, jadi silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan, ada ketikan pada kolom live chat ya. Nah, ini bisa semua data ini ya, bisa gambar, audio ataupun media-media yang lainnya. Ini bisa menggunakan blok. Di blok itu sendiri singkatan dari binary large object, binary large object. Oke, nanti kita bahas berarti pada materi berikutnya. Ya, kita masuk dulu ke string, atau karakter atau juga teks. Nah, apa itu? String, karakter atau teks adalah semua karakter atau juga teks yang penulisannya, nah ini ada saat nanti memasukkan data atau pada saat memproses data itu ditulis dengan diapit oleh tanda kutip. Nah, bisa petik tunggal, bisa juga petik ganda. Artinya konsisten ya, kalau di depan sudah diawali oleh tanda petik tunggal, maka di bagian akhir pun juga ditulis dengan tanda petik tunggal. Demikian juga kalau petik ganda, maka paling belakang pun juga ditulis dengan petik ganda. Ya, ini digunakan untuk menuliskan semua apa yang ada di keyboard sebenarnya ya, baik huruf, angka, simbol, spasi, itu masuk ke tipe string atau masuk ke tipe karakter. Jadi angka pun kalau nanti tipenya string bisa, tetapi tentu saja tidak bisa digunakan untuk operasi aritmetika, tidak bisa digunakan untuk proses perhitungan. Jadi angka misalkan 1 tambah 1, kalau di matematika nilainya 2, kalau nanti tipe datanya manakala Anda bikin string, 1 tambah 1 menjadi 11. Ya, nilai 11. Bukan sebagai angka 2. Atau 2 tambah 5 harusnya 7. Kalau dalam aritmetika, tapi kalau 2 tambah 5 tipenya kok sama-sama karakter atau string, menjadi 25, bukan 7. Nah, jadi ini hanya untuk menyimpan saja, tapi bukan untuk proses perhitungan. Nah, umumnya nanti ada dua, ada char dan juga ada varchar ya. Walaupun sekarang ada nchar ya, numerik char.
penilaian lagi. Oke, kita bahas dulu ini char dan varchar. Jadi char itu bisa menyimpan data dengan ukuran tetap dengan jangkauan antara 0 sampai dengan 255 karakter. Nah, kalau yang varchar juga sama sebenarnya, lebarnya pun juga 255. Apa yang membedakan? Ya, berikutnya ini ya. Ini pembedaannya. Pak dulu. Bentar ya. Koneksinya putus. Oke, ditunggu sebentar, nih koneksinya agak kurang stabil. Ini sebentar kita lihat koneksinya kok tidak ini koneksinya kok malah padat. Ya, oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi koneksinya sempat terputus, ini sudah bisa jalan lagi. Semoga nanti bisa berjalan sampai akhir perkuliahan. Ya, oke. Jadi saya lanjutkan mengenai char dan varchar ya. Jadi kalau tadi misalnya kita sudah menentukan sebuah field nama, misalnya tipenya char, karakter, lebarnya 10, kemudian kita tuliskan Amir, maka di memori komputer atau di second media penyimpannya itu tertulisnya Amir dan tersimpan yang 6 ini. Jadi karakter yang ke 5, 6 sampai dengan karakter yang ke 10 itu akan ikut kesimpan walaupun
dia isinya kosong, walaupun isinya kosong. Nah, jadi 6 yang kosong itu jadinya eman-eman begitu ya. Nah, maka biasanya ini dipakai untuk tipe data yang cenderung lebarnya semuanya sama. Jadi kayak nama itu kan fluktuatif, ada nama yang pendek, ada nama yang panjang ya. Tapi kalau misalkan kayak kode barang, nah ini biasanya sudah di set dari sananya lebarnya semuanya sama, 6 semuanya misalnya. Nah, ini lebih cocok menggunakan yang tipe karakter. Atau kayak NPM Anda ya, kalau Anda perhatikan NPM Anda masing-masing, jadi bandingkan dengan teman Anda, itu punya format yang mirip dan panjangnya semuanya sama. Nah, kalau yang semacam itu, maka cocoknya menggunakan yang namanya char ini. Jadi ini memiliki performa yang sangat bagus jika diakses, tetapi punya kekurangan yaitu boros ya memorinya, sehingga media penyimpannya ini akan menjadi cepat habis kapasitas penyimpanannya ini. Nah, ya. Jadi punya kelebihan sangat cepat di bagian aksesnya, tetapi boros di memori komputernya. Nah, sebaliknya yang varchar ya, var itu singkatan dari variabel ya. Variabel karakter, namanya variabel itu kan berbeda-beda, berubah-ubah. Nah, maka panjangnya bisa satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi misalkan nama varchar tadi, maka walaupun kita menentukan tipenya lebarnya varchar lebarnya 10, kita ngisi Amir ya, isinya tetap Amir. Yang karakter ke-6 sampai dengan yang ke-10 tidak akan kesimpan. Nah, di sini artinya varchar ini akan menghemat penggunaan memori atau menghemat penggunaan media penyimpan ya, jadi lebih efisiensi begitu istilahnya ya. Nah, maka varchar ini banyak dipakai untuk pengisian data yang memang panjang pendeknya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Contoh nama itu sendiri, alamat, apalagi nama perusahaan ya, terus nama keluarga misalnya. Nah, ini menggunakan tipe varchar. Tapi kalau yang nanti cenderung lebarnya itu sama semuanya dan tidak digunakan untuk proses perhitungan, maka tepatnya adalah tipenya char gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya numerik ya, ini digunakan untuk menyimpan data numerik atau data angka dan bisa digunakan untuk operasi aritmetika atau kalkulasi. Nah, jadi kalau misalkan nanti memang berkaitan dengan perhitungan, apa misalnya gaji ya, nilai, umur ya, tinggi badan, nah, itu kan bisa tambah bisa kurang ya. Terus apalagi saldo misalnya ya, bunga ya. Nah, pada jumlah harga barang. Nah, ini menggunakan yang tipe numerik karena di situ suatu ketika nantinya pasti akan melibatkan proses perhitungan, mungkin rata-rata ya, mungkin melibatkan jumlah, mungkin nilai yang tertinggi, statistik dan sebagainya. Nah, maka masukkan ke tipe data numerik. Nah, mengenai tipe data numerik sendiri ada dua pilihan, ada tipe bilangan bulat dan juga ada tipe bilangan pecahan. Kalau bulat bisa milih integer, nanti pun juga ada pilihan ya, ada integer, ada long integer ya, ini yang untuk memasukkan data tanpa ada desimal. Yang satunya adalah bilangan pecahan ya, float atau nanti ada namanya single ya, double. Nah, ini berkaitan dengan, atau real. Nah, ini berkaitan dengan tanda pengisian angka yang melibatkan angka pecahan sekian koma ya, koma sekian, entah itu 1, 2 ataupun desimalnya lebih. Nanti bisa diatur berapa desimal yang akan ditampilkan. Ini mengenai tipe data numerik ya. Nah, ini pilihannya, dia ada small integer, ada float, double dan real. Small integer ini untuk pengisian data angka dari mulai min 32.000 sekian sampai 32.000 sekian ya. Artinya kalau memang nanti angka yang Anda masukkan kok ratusan ribu misalnya, jelas small integer tidak bisa, harus berpindah ke integer. Tapi kalau misalkan kayak umur, tinggi badan, berat badan, itu kan toh hanya 2 digit, 3 digit paling ya mentoknya. Nah, maka
bisa pilih yang small integer. Tapi kalau seperti misalnya tadi gaji, harga beli, harga jual, saldo, nah berarti ini bisa kita pilih yang tipe integer. Ya. Float ini untuk pecahan, ya. Kemudian double real ini juga pecahan, tetapi mempunyai presisi yang lebih tinggi. Ya, 0 komanya itu bisa lebih tinggi. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat juga masing-masing punya kapasitas penyimpanan. Ya, artinya kalau Anda menggunakan small integer, itu tiap angka yang Anda masukkan membutuhkan memori sebesar 2 byte. Kalau Anda masukkan data yang tipenya integer, butuh memori sebesar 4 byte per datanya. Kalau misalnya Anda milih yang double, maka ini butuh 8 byte. Semakin banyak angkanya, semakin banyak data yang Anda masukkan kok tipenya real atau double, maka tentu saja kapasitas penyimpanannya pun juga akan semakin bertambah, akan semakin cepat berkurang. Ya, oke, itu untuk tipe data numerik. Ya, kemudian juga ada datetime. Nah, sesuai dengan namanya, ini digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Bisa tanggal dan waktu sekaligus, ini datetime. Kombinasi sekaligus tanggal dan waktu. Ada date saja untuk menyimpan tanggal dan juga datetime untuk menyimpan waktu. Kalau datetime Anda gabungkan jadi satu, butuh kapasitas sebesar 8 byte. Kalau datetime masing-masing sekitar 3 byte. Ya, misalkan tanggal lahir mungkin tidak butuh waktu ya, bisa gunakan date saja. Jam masuk, jam keluar, atau jam pulang, nah, ini kira-kira apa? Date apa datetime? Nah, kalau jam masuk sama jam pulang kan ya bisa melibatkan tanggal dan juga jam ya, maka pakainya bisa datetime. Kalau waktu mungkin di sisi jam lembur misalnya ya, jam lembur, ini bisa pakai time saja. Tapi kalau ternyata melibatkan tanggal sekaligus waktu, maka bisa libatkan yang datetime. Oke, berikutnya blok. Ya, blok singkatan dari binary large object. Ya, jadi digunakan untuk menyimpan data biner. Nah, data biner ya selain yang tadi, selain teks, selain datetime, selain numerik ya. Nah, nanti disimpan menjadi sebuah file atau sebuah objek. Nah, ini misalkan apa? Misalnya suara atau foto. Ya, sekarang kan ada ini ya, absensi pakai fingerprint. Nah, jadi fingerprint Anda ya, fingerprint Anda itu selain nanti mengisikan nama, nomor induk karyawannya, misalkan juga nyimpen fingerprintnya tadi. Nah, ini akan dibandingkan fingerprint yang Anda sudah pernah masukkan dengan fingerprint yang nanti Anda lakukan di hari-hari yang akan datang. Nanti dibandingkan polanya sama tidak ya, karena manusia ini kan punya sidik jari yang berbeda-beda ya. Katanya 400 tahun baru ada sidik jari yang persis sama atau identik ya. Di tahun pertama katanya belum pernah kejadian, bahkan seorang manusia yang kembar identik pun itu sidik jarinya beda. Ini dimanfaatkan untuk menyimpan data. Jadi pada waktu pertama kali Anda input, disimpan dulu sidik jarinya menjadi tipenya blok kalau kita bicara mengenai SQL. Nah, di kemudian hari nanti akan dibandingkan dengan yang Anda lakukan di waktu-waktu berikutnya. Ya, berikutnya juga video misalnya ya, video. Nah, di data video itu juga termasuk tipe data blok. Video. Audio itu juga bagian dari tipe data blok. Jadi yang tidak bisa didefinisikan dengan huruf, teks, angka, atau tanggal, maka masuknya ke tipe blok. Nah, sekarang ini banyak ya, grafik, diagram. Nah, ini masuk ke tipe data blok. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan barangkali, silakan. Ya, tidak ada. Itu sementara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada pertanyaan mungkin silakan, kalau ada yang teman-teman yang sudah bergabung untuk bertanya bisa menuliskan di kolom live chat. Saya tunggu 1 menit ke depan.
Oke, tidak ada yang ditanyakan sepertinya. Saya akhir dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk review dengan cara memberikan mawar yang positif agar tercatat dalam kehadiran. Dan sekali lagi ada kuis yang harus Anda kerjakan. Jadi silakan Anda catat ya, Anda kerjakan kuis yang sudah ada di dalam websitenya tadi. Akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.